Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cuy Trader. Kali ini kita akan membahas saham sektoral energi yang cukup banyak. Langsung saja kita bahas satu per satu. Yang pertama dari Adaro Energi Indonesia yang pada perdagangan 8 November 2024 melemah 2,30%. Secara fundamental big distribusi closingnya di 3.830, asing jualan 116 miliar. Yang keluar ZP, MG, AK, BB, PD, TP, yang masuk GR, YP, AZOD, DHXL, BG. Sudah mendekati ke MA20-nya, seperti yang sudah kita bahas pada perdagangan 5 November 2024 bahwa dengan kondisi Adaro seperti ini, maka secara historikalnya kemungkinan besar akan melanjutkan koreksinya. Dan benar, 3 hari berturut-turut Adaro Energi Indonesia koreksi cukup dalam. Closing di perdagangan 8 November di 3.830. Sudah dekat dengan MA20-nya. Maka ini menjadi cukup menarik karena dekat dengan MA20-nya bisa kita manfaatkan pantulan dari MA20-nya untuk kita bisa spekulasi buy trading jangka pendek di Adaro Energi Indonesia. Jika mau bertahan di MA20 kemungkinan akan naik seperti di perdagangan sekitar sini ya. Ini ternyata MA20 naik akan open gap up, turun tarik MA20 naik nanti. Coba kita bagian trading plan untuk Adaro Energi Indonesia pada perdagangan 11 November 2024. Kita manfaatkan pantulan dari Adaro Energi Indonesia untuk bisa cari profit di Adaro. Memang pada beberapa waktu terakhir kita tunggu koreksinya ya. Bahkan saat perdagangan 5 November ada yang bertanya di channel, di grup, ini masih aman untuk masuk tidak? Lebih baik tidak. Karena kalau masuk kemudian ditinggal kerja, bawa turun, tahu-tahu floating loss ya repot. Kalau memang mau masuk, spekulasi masuk, cari 2 tick, 3 tick, 4 tick bisa. Kalau memang untuk hold sehari 2 hari lebih baik kita tunggu koreksi seperti ini. Dan koreksinya sudah cukup dalam. Sudah saatnya kita untuk bisa pantau lagi di Adaro Energi Indonesia. Sabar menanti adalah cara kita untuk bisa mendapatkan profit di saham. Kalau tidak sabar, kita FOMO ikut-ikutan, trader yang lain beli di pucuk seperti ini, udah floating loss-nya cukup dalam. Bagaimana bisa untung kalau beli di atas jual di bawah? Lebih baik kita tidak FOMO, sabar-sabar saja, tunggu koreksi. Saat koreksi baru kita coba bisa spekulasi buy lagi di Adaro. Selanjutnya Pegas, perusahaan gas negara yang pada perdagangan 8 November 2024 melemah 1,92%, closing di 1532, 1530. Secara bantermologi norma distribusi yang keluar BB, AK, ZB, BK, CC, yang masuk NI, YU, YP, XA, YB. Asing jualan 24 miliar, namun volume kecil. Maka cukup menarik untuk Pegas pada perdagangan 11 November 2024. Bagi sobat yang belum punya, bisa spekulasi buy. Karakternya cukup menarik ya. Nih, koreksi, naik, koreksi sebentar, naik. Ini koreksi mungkin sehari 2 hari, nanti langsung naik. Cukup menarik untuk Pegas. Kita manfaatkan swing low. Jika ada koreksi ke 1510, 1520, bisa spekulasi buy. Untuk emiten-emiten seperti ini, kita bisa masuk dengan modal banyak, sehingga 1%, 2% sudah floating profit lumayan. Ya, 1% ke 1550 TP, 1550 TP lumayan. Maka kalau sobat trading modalnya banyak, bisa entry di saham-saham seperti ini. Kalau emang mau trading jangka pendek, entry di sini, sabar-sabar, beli di support, akumulasi saja. Nanti kalau sudah naik, tinggal take profit pelan-pelan. Modal banyak,
profit 1%, 2% sudah kerasa, daripada modal sedikit floating profitnya harus 10% baru profitnya bisa kerasa. Seperti yang JTrader ingatkan di grup kita ya. Ini bisa dipantau untuk yang mau day trading, untuk yang mau swing trading. Sangat menarik. Sudah membentuk hair low, hair low, kemungkinan membentuk hair low lagi menuju ke 1600. Masih ada upside cukup lumayan dari 1530. Coba kita ukur, kalau dari 1530 ini ke 1600, 4%. Ya, 4%. Lumayan 4%. Modal 100 juta, untung 4%, sudah dapat 4 juta. Sudah cukup menarik untuk perusahaan gas negara. Bagi sobat yang modalnya banyak, bisa spekulasi buy di sini. Kalau memang modalnya terbatas dan memang ingin trading jangka pendek dengan volatilitas cukup tinggi, ya ini memang kurang menarik. Ini menarik jika memang sobat trader ingin entry di saham-saham yang bisa dipantau ketat. Selanjutnya PTBA. PTBA pada perdagangan 8 November 2024 melemah 1,06%, 30 poin. Closingnya di 2.800. Secara fundamentologi distribusi asing keluar 10 miliar, yang keluar AK, ZP, DR, GR, LG, XABK, yang masuk BB, BD, XL, KK, YU, XC. Secara teknikal ini sedang berada di support kuatnya sekitar 2.800 yang sebelum menjadi resist. Ini menjadi resist, kali tembus, koreksi, kemudian breakout. Nah, breakout saat ini menyentuh kembali ke level harga 2.800, sehingga ini akan menjadi penentuan ya. Sehari 2 hari ke depan, tanggal 11 dan tanggal 12 November 2024 akan menjadi penentuan dari Bukit Asam TBK, apakah PTBA akan tetap bertahan di 2.800 ataukah breakdown dari 2.800. Jika tanggal 11, 12, 13 November dia tetap berada di atas 2.800, berarti dia bertahan, kemungkinan akan konsolidasi di area sini sebelum nanti kemudian melanjutkan kenaikannya. Kalau memang naik, kalau memang turun, harusnya 11, 12, 13 harusnya turun. Kalau memang akan melanjutkan turun, setidaknya 1 hari sampai 3 hari ke depan ya turun aja. Kalau mau melanjutkan naik, kemungkinan akan konsolidasi sebelum naik. Kurang lebih prediksi JTrader seperti itu. Kalau memang turun, harusnya ya cepat-cepat turun saja, seperti yang lain. Karena kalau emiten-emiten yang lain ketika sudah dekat support seperti ini dan tanggung, maka ya sudah langsung breakdown begitu saja, daripada konsolidasi lama baru breakdown. Sepertinya kalau emang tekanan sellnya cukup kuat, support 2.800 tetap akan ditembus. Kalau memang bayarnya lebih kuat, ini akan tetap tertahan. Jika melihat teknikal dari PTBA dan Adaro yang sudah sama-sama dekat dengan support, yang sama-sama sektor coal, maka dimungkinkan, ini tanggal 5 November ini hijau ya, PTBA tanggal 5 November hijau. Kalau Adaro memang merah, namun ini naik 5 November. Nah, kemungkinan tanggal 11 November tentu nanti akan terpengaruh dengan harga coal. Jika harga coalnya naik, kemungkinan PTBA akan hijau, Adaro juga akan hijau. Kemungkinan seperti itu, karena sama-sama dekat dengan support. Tentu tergantung harga komoditas dari coalnya, batu baranya. Apakah batu baranya ada penguatan ataukah melemah? Kalau harga batu baranya ada penguatan, kemungkinan harusnya PTBA ini hijau, dihitung hijau pada tanggal 11 November. Begitu pula Adaro, dihitung hijau pada tanggal 11 November. Kemungkinannya seperti itu, kemungkinan besar ya. Mari kita pantau besok pada perdagangan 11 November apakah yang terjadi di PTBA dan Adaro. Kalau memang sellernya lebih kuat, harusnya 3 hari ke depan PTBA breakdown dari 2.500. Kalau bayarnya kuat, harusnya 3 hari ke depan bertahan, lalu lanjut naik untuk PTBA. Selanjutnya Harum Energi yang kembali melemah ya.
kembali melemah pada 7 November, cukup dalam, koreksinya di 1135 melemah 4,22%. Pada perdagangan 8 November menguat tipis 0,88%, namun secara fundamental netral. Yang keluar HDXC, BQ, EPSQ, yang masuk CC, XL, PD, YP, YU, AK. Asing keluar tipis saja 54 juta. Secara teknikal ini sudah hampir dekat support kuatnya di 1100-an. 1100-an kita buat di sini ya. 1100. Lepaskan 1100. Ya. Kenaikan pada perdagangan 8 November. Kenaikan pada perdagangan 8 November ini disertai dengan volume kecil. Maka masih akan ada koreksi lanjutan bagi harum energi ke 1110 ke 1000 bahkan. Ya. Kenaikan pada tanggal 8 November ini hanya bersifat pantulan sesaat untuk melanjutkan koreksinya. Karena namanya saham ada naik, ada turun, ada naik. Ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Maka harus turun ke support ke 1100. 1110, 1100 kemungkinan akan bisa tercapai pada perdagangan 11 November 2024. Kemungkinan besar. Namun ya kalau tidak 11 November ya 12 November, 13 November. Jika pada perdagangan 11 November memang ada orderan PTBA hijau, kemungkinan harum energi juga akan ikutan hijau. Di sisi lain, jika kita melihat buangan asing pada perdagangan 8 November 2024 yang cukup besar, 2,2 triliun, memang masih perlu diwaspadai ya. Asing masih jualan cukup besar, cukup masif, sehingga masih perlu diwaspadai. Meskipun begitu, emiten-emiten yang dekat dengan support seperti Adaro dan PTBA, 11 November, 12 November akan menjadi penentuan mereka apakah memang akan mantul atau lanjut koreksi. Kalau harum ini supportnya memang masih cukup di bawah sehingga masih ada kemungkinan besar melanjutkan koreksinya. Pada perdagangan 11 November, 12 November kemungkinan akan bisa ke 1110 ke 1100. Maka untuk harum masih wait and see terlebih dahulu, kecuali nanti sudah menyentuh 1100 bisa spekulasi buy untuk harum energi. Kalau di sebelumnya historicalnya ketika sudah menyentuh 1100 koreksi cukup dalam sampai ke 1050, kemudian pada perdagangan berikutnya langsung menguat 8% dari 1050, naik kencang. Nah ini gerakannya seperti itu, koreksinya kencang, naiknya kencang. Maka nanti jika ada koreksi ke 1100 kita bisa spekulasi buy dekat dengan support untuk kita manfaatkan pantulannya. Kemungkinan akan ada pantulan-pantulan seperti ini. Karena ada turun, ada naik. Turunnya sudah cukup dalam, pantulannya belum cukup kuat. Ya, ini turun dalam, pantulannya belum cukup kuat. Kemungkinan nanti akan ada pantulan yang cukup kuat yang bisa kita manfaatkan untuk trading di harum energi. Ya, di PTBA tadi juga ada bearish divergence ini. Ini di sini. Nih. Momentum naik, harga turun. Jangan benar melanjutkan turun-turunnya. Harga turun, indikator momentumnya naik. Bearish divergence. Melanjutkan koreksinya. Ini hanya spike kenaikan sesaat untuk melanjutkan koreksinya. Kenaikan yang ada hanya untuk supaya big money bisa jualan di harga atas. Sellernya bisa jualan di harga atas. Diangkat sebagai pantulan sesaat untuk bisa jualan di sekitar sini. Kalau tetap turun terus, mereka jualannya makin murah, profitnya makin dikit. Sehingga harganya diangkat, jualannya agak di atas, profitnya lumayan. Tuh, tujuannya seperti itu. Dari sudut pandang Anda, dari sudut pandang indikator
kenaikannya di sini tidak disertai dengan volume yang cukup besar dan memang spike begitu saja, sehingga kenaikannya hanya kenaikan saat. Maka melanjutkan koreksinya. Penentuannya Senin, Selasa, Rabu. Apakah bertahan atau breakdown? Misalnya MEDC yang pada perdagangan 8 November 2024 melemah tipis karena open di 1.5, closing di 1.30. Namun dari last price-nya menguat 0,41 ya. 0,41. Open gap up. Secara metodologi ada big akumulasi asing jualan 8,8 miliar. Yang keluar AK, YU, DR, BK, DX, yang masuk OD, CC, YB, GR, YC. Ini bertahan di support 1200 ya. Bertahan di support atau kita paskan di 1190. Setelah sini saja. 1190 menjadi support dari Medco Energy. Tertahan di sini, kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya. Ini tertahan di 1190, naik. Ini kemungkinan akan tertahan di support 1190, kemudian bisa melanjutkan kenaikannya. Secara teknikal, volume pada perdagangan 7 November cukup menarik, namun setelah diangkat naik di bawah turun dan asing masuk. Nah, koreksi pada perdagangan 8 November ini dengan volume yang cukup kecil, maka jadi koreksi wajar, sehingga masih cukup menarik untuk MEDC karena dekat dengan supportnya, sudah berada di harga yang murah. Secara fundamental ada big akumulasi, maka ada kemungkinan untuk kenaikan lanjutan dari MEDC. Dan asing ada masuk beberapa waktu di sini. Asing ada masuk lumayan, meskipun belum benar-benar mampu menaikkan harganya cukup tinggi, namun ada asing masuk cukup lumayan di sekitaran akhir Oktober sampai November. Bisa dipantau untuk MEDC di last price 1230 karena sangat dekat sekali dengan support di 1190. Medco Energy Internasional bisa dipantau pada perdagangan 11 November 2024. Cukup menarik untuk Medco. Ada bullish divergence. Sambil kita belajar untuk melihat indikator per indikator. Jika ini nanti golden cross, ini tampak seperti bullish divergence. Harga turun, momentum meningkat. Kalau ini golden cross ya, tinggal menunggu golden cross-nya kapan. Kalau golden cross-nya tanggal 11 November, bullish divergence. Harga turun, momentum naik, sudah. Kita bisa masuk. MRJ cukup menarik ya. Untuk sobat trader ini memang modal banyak, bisa antri di sini juga. Selain bekas tadi, ini cukup liquid, maka bisa untuk trading jangka pendek, menengah, panjang. Kalau panjang sepertinya tidak bisa, karena memang cenderung terkena sentimen dari harga minyak mentahnya. Kalau harga minyak mentahnya terkoreksi, biasanya MEDC juga ikut terkoreksi. Meskipun begitu, ini dekatkan support, sudah kita bisa spekulasi buy, cicil beli dekat 1190, atau mau beli di last price 1230, ini juga cukup menarik. Semoga pada perdagangan 11 November nanti open low. Kalau open low bisa spekulasi buy HK ya. Kalau bawah turun, beli, tidak apa-apa. Kita coba beli di beberapa emiten-emiten yang sudah dekat dengan support. Sekarang sudah banyak emiten-emiten yang sedang terdiskon. Kita hold jangka menengah sampai beberapa minggu. Kalau sudah patah tren, baru kita bisa jual. MEDC cukup menarik. Selanjutnya Bumi Resources. Breakdown dari support di sini.
Masih ada support berikutnya di EMA 50 124. Ya, penentuan ya. Penentuan bumi untuk beberapa waktu ke depan. Secara meteorologi peak distribusi asing jualan tipis. AZ, YU, CC, SQ, HP, AO jualan masuk, AK, SS, CP, KK, YP, LG, ZP. Cukup menarik. Secara broker summary cukup menarik memang. Namun mari kita lihat lebih dalam koreksi 3 hari berturut-turut. Di sisi lain asing masuk dari 31 Oktober. Asing masuk, koreksi asing masuk, masuk. Sehingga mungkin average foreign ini cukup berada di atas. Sudah dekat dengan MA20-nya di MA 50-nya di 124. Yang memang 124 ini menjadi support kuat beberapa waktu yang lalu. Ini tertahan di 124, kemudian naik. Setelah breakdown dari MA 20 menuju ke MA 50 seperti yang kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Kalau breakdown MA 20 menuju ke MA 50 dan benar, bumi sudah hampir terkena di MA 50-nya di 124. Secara gambaran besar masih uptrend, namun menjadi hal yang harus diwaspadai jika breakdown dari 124 ya, potensi membentuk double top. Maka lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk bumi resources. Jika yang belum punya, lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk bumi resources daripada nanti malah makin di bawah turun ya. Ini top breakdown dari 124. Kita agak batasi resikonya cukup jauh, 124 ya. Breakdown dari 124, closing di bawah 124, closing di bawah 123. Berarti breakdown 550 dan membentuk double top. Apalagi kalau sudah seperti itu biasanya disertai dengan volume yang cukup besar. Maka lebih baik hati-hati kalau sobat trader ingin entry di bumi. Apakah ada bearish divergence yang menunjukkan bumi akan koreksi? Mari kita lihat. Di sini ya tidak ada ya. Harga naik, volume naik, momentum naik. Di sini tidak ada, wajar-wajar saja. Berarti masih aman, kemungkinan masih aman untuk bumi. Namun ya hati-hati jika breakdown dari 124 closing di bawah MA 50 disertai dengan volume besar, maka lebih baik amankan modal, cut loss kalau yang punya di harga atas. Ya, bagi sobat trader yang punya di harga 150-an, bagi sobat trader yang punya di harga 150-an, sudah seharusnya kalau memang turun 2%, 5% dari harga yang dimilikinya, berarti ya di 145, 144 langsung cut loss, cari entry point lagi untuk nanti bisa spekulasi buy. Bukan malah di hold, lama-lama makin turun. Ya. Kalau melihat beberapa kondisi dari bumi yang pergerakannya biasanya barengan dengan BRMS, maka memang saat konsolidasi di sekitar 130-an ini ada potensi juga menguat karena BRMS-nya menguat. Namun ternyata pada saat itu BRMS menguat disertai dengan masuknya asing yang cukup besar. Namun bumi tidak disertai dengan masuknya asing yang cukup besar. Asing hanya masuk sedikit bahkan. Itu pun justru masuknya saat koreksi 31 Oktober, 1 November nih. Masuknya saat koreksi. Sudah breakdown dari MA 20. Patah tren dari MA 20, potensi, lanjut koreksi, benar. Lanjut koreksi. Sampai perdagangan 8 November ada di 127. Meskipun sempat menguat ya, sempat menguat ke
134. Wow, cukup tinggi sebenarnya kenaikannya. Opennya di 130, sempat menguat ke 134, closingnya di bawah turun. Sellernya masih lebih mendominasi. Padahal harganya sudah cukup di bawah, namun sellernya masih mendominasi. Namun koreksi-koreksinya sudah cukup dalam, sehingga mungkin harus segera ada pantulan. Nah, untuk trader-trader yang memang belum punya, mau entry baru, bisa spekulasi buy, manfaatkan pantulan dari bumi. Kalau yang punya dari harga atas, bisa manfaatkan pantulan untuk cicil-cicil jual. Sebelum nanti skenario terburuknya bisa breakdown dari 123, 124. Kalau breakdown dari itu, kemungkinan breakdownnya akan bisa dengan volume besar, lalu koreksi cukup dalam. Lebih baik untuk segera amankan modal, batasi risiko, manfaatkan modal yang ada untuk kita trading di emiten-emiten yang lain yang lebih potensial, seperti MEDC tadi. MEDC, Pegas, Harum. Nah, bisa entry di sini. Ini sudah koreksi cukup dalam, Ini sudah saatnya untuk ada pantulan-pantulan. Begitu pula MEDC. Kalau bumi ini baru saja koreksinya nih. Koreksinya baru saja dan belum begitu dalam. Sehingga masih dimungkinkan koreksi lanjutan dan akan cukup dalam. Seperti contohnya beberapa emiten big bank yang belum banyak koreksi, belakangan koreksinya makin dalam, bahkan lebih dalam daripada BPRI. BPRI yang sudah koreksi cukup dalam sebelumnya beberapa hari terakhir koreksinya hanya 1%, 2%, tidak begitu dalam. Namun BMRI yang memang sudah naik cukup tinggi, koreksinya 3%, 2%, bagi BMRI itu cukup dalam karena koreksinya belakangan. Nah, bumi ini termasuk yang koreksinya belakangan. Bukan tidak mungkin untuk bisa koreksi lanjutan breakdown dari MA50 karena koreksinya belakangan. Justru kita coba entry di saham-saham yang sudah koreksi dalam. Harum nih, sudah koreksi dalam nih, menarik. Ini diskon-diskon ini, MEDC koreksi dalam, menarik. Yang seperti ini kita coba untuk spekulasi buy on weakness. Benar-benar buy on weakness. Sedang lemah-lemahnya, tinggal nanti nunggu kapan akan digoreng, kapan akan diangkat. Kalau sudah naik ya tinggal di TP. Yang jelas ini kemungkinan harusnya bertahan. Kalau sudah kondisi seperti ini, bertahan, tinggal nunggu waktu kapan akan diangkat ke atas. Kalau memang ingin trading santai, ya akumulasi di saham-saham yang seperti ini. Kalau memang mau menantang adrenalin, ingin trading di emiten-emiten yang ada momentum, ya harus lihat market. Jangan tanya sebelum market berjalan, karena kalau tidak melihat market, tidak melihat kondisi di saat market running, ya kita tidak tahu mana yang menarik, mana yang potensial pada saat hari itu. Yang jelas, bumi wait and see terlebih dahulu. Kalau yang punya di harga atas, strateginya seperti tadi. Lalu ini juga termasuk yang sudah koreksi cukup dalam ya. Nih, breakdown EMA 20, breakdown EMA 50 dah. Bahkan di sini sempat naik seperti yang kita bahas sebelumnya, sempat naik kemudian koreksi lagi. Secara benchmark netral, yang keluar ini TP, AKIF, asing keluar 1 miliar, yang masuk OD, YU, AT, YPHD. Sudah hampir ke EMA 200 ya, dan di area support kuatnya sekitar 1430 nih. 1430 ini menjadi support kuat beberapa kali. Ini menjadi resist sebelumnya sekitar sini ya. Tembus koreksi nih, kemudian koreksi ke sekitar 1430, naik, koreksi ke 1430, naik, koreksi ke 1430, konsolidasi, naik. Ini menjadi cukup menarik untuk indika energi juga karena koreksinya sudah cukup dalam. Jika melihat riwayatnya nih, 3 kali koreksi hijau,
2 kali koreksi, hijau, 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 ini 3 kali koreksi. Maka akan ada kemungkinan seperti halnya Adaro Energi dan Bukit Asam PTBA yang kemungkinan besar pada perdagangan Senin hijau, Indi ini juga kemungkinan besar akan hijau. Entah hijaunya di awal sesi sesaat saja, hanya pantulan saat saja, atau sampai closing. Namun, kemungkinan ini akan ada pantulan. Apalagi jika Indi ke 1430 dulu, jika Indi dibawa turun dulu cukup dalam 1,30, kemungkinan kan akan terjadi seperti perdagangan kemarin saat panic selling di awal sesi. Mantap karena panic selling, bawa turun cukup dalam sampai support, kemudian closingnya hijau. Nah, jika terjadi panic selling cukup dalam seperti itu, Indi akan menjadi yang cukup menarik. Ke 1430 bisa spekulasi buy, 1430, 1440, 1450, spekulasi buy RS itu mungkin akan diangkat. Karena ini pas di EMA 200. Kecenderungan saham biasanya terkena EMA 200, mantul kemudian naik. Di sini saja ketika terkena EMA 200, mantul naik-naik. Kemungkinan ini akan juga terjadi untuk perdagangan beberapa waktu ke depan. Jika breakdown dari EMA 200, ya alamat untuk Indika Energi akan dikoreksi cukup dalam lagi. Seperti Harum yang juga breakdown dari EMA 200. Naiknya belum tinggi, padahal Harum naiknya belum tinggi, breakdown dari EMA 200 cukup dalam. Untuk Indi, kurang lebih analisanya seperti itu. Kita lihat market, karena ini juga pergerakannya barengan dengan Adaro. Kalau Adaro hijau, ini biasanya hijau, maka Adaronya juga pas di support, ini juga hampir dekat dengan support. Kemungkinan kita akan buatkan trading plan untuk Adaro Indi. Kalau PTBA memang gerakannya kurang volatil, maka kita kesampingkan dulu. Sama-sama call, kita pilih beberapa saja, tidak perlu masuk di semua emiten. Selanjutnya Akra. Pada perdagangan 8 November menguatnya di akhir sesi, di awal sesi sampai menjelang akhir sesi konsolidasi di sekitar 1300 sampai 1320-an. Open di harga 1310, sempat koreksi ke 1300 ya, konsolidasi dekat-dekat support 1300, kemudian lanjut naik. Sesuai dengan pembahasan pada 5 November bahwa penentuannya ada di 1300. Ya, jika kemungkinan akan ada koreksi. Jika bertahan di 1300, kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya. Berarti 1300 menjadi support kuatnya. Terbukti tertahan. Meskipun dengan volume kecil, ini menjadi salah satu sinyal baik untuk Akra bahwa dia sudah tertahan di support 1300. Koreksi ke 1300, tertahan, naik. Koreksi lagi, tertahan, naik. 2 kali uji coba ke 1300 dan terbukti bertahan, maka Akra akan ada potensi bisa melanjutkan kenaikannya. Namun, karena karakter saham Akra ini kalau sudah naik biasanya ada koreksi-koreksi ketika memang belum benar-benar uptrend. Untuk perdagangan 11 November, tawar-tawar saja jika ada koreksi ke 1330, supportnya di 1330, 1340, bisa spekulasi buy. Secara fundamentalnya cukup menarik, sangat menarik. Big akumulasi yang keluar PD, YP, CCA, KZP, yang masuk RF, KZ, OD, YUBB, akumulasi cukup besar ya, 76.000 lot. Sehingga bisa kita pantau untuk Akra pada perdagangan 11 November 2024. Jika ada koreksi, kalau memang langsung naik, ya silahkan diikuti pergerakannya, karena memang kalau sudah naik, Akra ini bisa naik berhari-hari. Seperti di sini ya. Jika sudah naik, koreksi, dah naik terus. Meskipun naiknya dikit-dikit, namun naiknya kencang. Kalau dia naik kencang satu hari, biasanya koreksi. Ini naik 4,96%. Maka rawan koreksi pada perdagangan 11 November 2024. Rawan koreksi. Jika koreksi, justru kesempatan untuk buy on retracement, buy on weakness. Silahkan beli di harga diskonnya Akra saat ada koreksi. Cukup menarik. Selanjutnya Elsa sudah breakdown. Support kuatnya di 460 ya. Closing di 454 pada perdagangan
8 November 2024 menunjukkan bahwa Elsa masih belum mampu breakout resistennya saat ini di 460. 460 yang sebelumnya menjadi support di perdagangan beberapa waktu yang lalu, ya, menjadi support di perdagangan beberapa waktu yang lalu, ternyata dijebol pada perdagangan 6 November. Di sini tertahan, ini kita lihat. Di sini tertahan di 460, naik. Koreksi ke 460, naik. Belum sampai 460, naik. Nah, akhirnya 6 November di breakdown. Breakdown, volume cukup besar. Kita coba besar. Ya, volumenya besar. Ya, ini yang kita maksud ya. Jika breakdown support, itu biasanya volumenya besar. Volumenya besar karena memang yang antri di support itu banyak. Sehingga transaksinya juga yang terjadi akan banyak. Nih, volume besar nih. Breakdown support besar. Sebelumnya volume kecil. Karena breakdown support, maka pasti volume besar. Nah, 7 November mencoba breakout 460 gagal. Sempat ke 464 high-nya, namun closing-nya di 48, berarti gagal. 8 November sempat ke 462, namun gagal kembali. Open-nya di 460, high-nya 462, gagal kembali. Closing di 454. Berarti ada potensi ke 440 untuk Elsa. Elsa ada potensi koreksi ke 450, lanjut ke 440, 442, 444. Potensi terlebih dahulu untuk Elsa karena sudah susah untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Apalagi gerakannya yang memang cukup lambat ya. El Nusa ini gerakannya cukup lambat. Kalau memang tidak benar-benar pas uptrend ya dia cukup lambat, hanya sideways sekitar situ saja. Jika memang ingin entry di emiten oil, pilihannya bisa di MEDC atau di Akra yang memang sudah mulai konsolidasi ya, sudah mulai konsolidasi di area supportnya. Kalau Elsa ini belum tampak konsolidasinya, masih awal koreksi, masih ada potensi koreksi lanjutan. Ini hampir mirip seperti Bumi tadi, masih awal, masih belum ada koreksi lanjutan, masih berpotensi untuk koreksi lanjutan. Kalau MEDC dan Akra memang koreksinya sudah cukup dalam, potensi akan segera reversal karena sudah mulai konsolidasi. Bisa wait and see terlebih dahulu untuk El Nusa. Kalau yang stopnya dari ke atas, harusnya dari kemarin-kemarin sudah amankan modal. Kalau sekarang sudah floating loss cukup dalam, maka kalau mau CL ya silahkan. Kalau mau nunggu, silahkan strateginya. Nanti ketika sudah ada di support, average down. Nanti ketika memang sudah VIP, floating profit, ya silahkan untuk di take profit. Atau kalau memang merasa bahwa Elsa ini akan bisa BIP dalam waktu yang lama, lebih baik tidak untuk average down. Ya. Jika memang punya di harga atas dan merasa modalnya terbatas, sedangkan ada emiten-emiten yang lain sudah ada momentumnya, lebih baik modalnya tidak digunakan untuk average down. Namun digunakan untuk entry di emiten yang lain yang ada momentumnya, yang bisa mendatangkan kita profit 2%, 3%, 4%, lumayan daripada untuk average down di Elsa dan belum bisa segera-segera ambil modal dari Elsa. Strateginya seperti itu ya. Lebih baik untuk entry di emiten yang lain sudah ada momentumnya dan bisa lebih cepat mendatangkan profit bagi sobat trader. Misalnya ADMR pada perdagangan 8 November asing ada masuk 6 miliar. Secara bentar lagi ada peak akumulasi. Yang keluar GR, OD, CCPD, yang masuk ZP, NI, UTP, BG menguat 2,57%, bertahan di support 1.300. Ya, bertahan di support 1.300. Saat ini sedang konsolidasi di sekitar MA 200-nya. 1.315. 1.315. Sempat turun cukup dalam pada perdagangan 7 November ya, ini sama seperti emiten-emiten yang lain yang panic selling di awal sesi. Sehingga turun cukup dalam. Openingnya 1.50, koreksi ke 1.15. Meskipun begitu sempat ada perlawanan ke
high-nya 1390. Sempat berlawanan namun juga di bawah turun lagi. Nah, di 8 November ini sempat koreksi ke 1350, namun kemudian diangkat naik closing di 1395. Saat ini sedang berada di resist psikologis 1400 yang beberapa kali gagal ditembus, maka lebih baik wait and see terlebih dahulu atau buy on breakout. Buy on breakout 1400. Jika memang beli di 1395 dan di bawah turun, maka harus repot-repot average down. Lebih baik jika memang sudah jelas bahwa mampu breakout 1400 baru beli sehingga nanti bisa dapatkan profit dari kenaikan setelah berhasil breakout. Biasanya kalau sudah breakout kemudian akan naik. Kalau memang true breakout, kalau memang false breakout, ya setelah breakout bawa koreksi. Maka harganya tanggung saat ini untuk ADMR 1,95 yang memang karakternya cenderung sideways ya, cenderung sideways, tidak volatil naik, turun, naik, turun. Ini cukup sideways sehingga kalau beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, sebenarnya bisa lebih untung beberapa kali. Nah, saat ini sedang di atas, pas di resist. Maka lebih baik wait and see. Kalau ada koreksi ke 1360, 1350 justru bisa spekulasi buy untuk ADMR karena koreksi di support biasanya akan diikuti dengan kenaikan lanjutan ke resisten seperti di sini. Koreksi ke support naik. Nah, ini koreksi cukup dalam karena ISG dalam kemudian naik. Ini juga koreksi ke support di 1350 kemudian naik cukup tinggi. Lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu untuk ADMR ya. Kita coba atur area entry kita di emiten-emiten yang memang sedang terkoreksi di hari sebelumnya. Kalau ADMR Akra yang memang hari sebelumnya 8 November itu ditutup dengan hijau, maka lebih baik kita tunggu koreksinya lagi kalau mau entry. Ini hanya tinggal jualan. Kalau sudah candle hijau seperti ini hanya tinggal jualan. Kalau sudah punya. Kalau mau hold ya silahkan. Kalau belum punya jangan masuk. Jangan masuk kecuali ada koreksi baru masuk. Selanjutnya Petrosi yang pada perdagangan 8 November menguat 2,67%, sempat menguat tinggi ya, open gap up karena beberapa grup Pak Prajogo juga mengalami penguatan secara metodologi big akumulasi, asing masuk lumayan 11 miliar. Masih ada potensi kenaikan lanjutan untuk PTRO namun sepertinya akan tertahan terlebih dahulu karena candle pada perdagangan 8 November juga kurang menarik ya, kurang solid. Kemungkinan akan ada koreksi-koreksi terlebih dahulu untuk PTRO ke 17.800 ke 17.600. Jika ada koreksi ke 17.800, 17.600 dan ada pantulan, bisa manfaatkan pantulan untuk spekulasi buy, day trading di PTRO. Cukup volatil, cukup liquid ya. Sepertinya ada bullish. Ada bullish divergen di Petrosi, maka cukup menarik untuk Petrosi. Di hold jangka menengah. Ini dari sini harga naik. Ya, dari sini ya. Harga naik, momentumnya turun. Ada bullish divergen di PTRO. Berarti memang berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya Petrosi. Namun harga saat ini cukup tanggung, sangat dekat sekali dengan resist dan memang volatilitasnya cukup tinggi. Kalau bisa dapat diskon tawar-tawar di dekat 17.000 akan lebih baik. 17.000 akan lebih baik. Setidaknya ya 17.500, 17.600 area-area situ bisa untuk jadi area entry jika memang sudah ada pantulan. Kalau memang tidak ada pantulan, belum ada bukti bahwa dia akan menguat, lebih baik wait and see karena kemungkinan koreksinya bisa cukup dalam.
Support kuatnya ada di 16.400 nih. EMA 20 nya ada di 16.400. Beberapa kali belum pernah kesentuh sejak kenaikannya yang kencang ini. Nah, nanti kemungkinan jika ini akan konsolidasi, ya konsolidasi ke dekat-dekat EMA 20-nya di 16.400. Namun harus siap dengan volatilitasnya di PTRO. Juga harus siap dengan modalnya karena harganya cukup mahal. Kalau mau hanya untuk menutupi rasa penasarannya, beli satu lot ya silahkan saja. Yang penting jangan sampai loss, harus di hold. Kalau memang salah entry, coba di hold sampai belum kena area CL. Area CL-nya mana? Ya 2% di bawah EMA 20 nih. 2% di bawah EMA 20 menjadi area cut loss untuk PTRO. Jika breakdown dari EMA 20, 2% di bawah itu harus CL sebelum nanti makin turun ke EMA 50-nya. Selanjutnya Toba yang sempat kita singgung pada video properti tadi hanya untuk menunjukkan bearish divergence dan benar telah breakdown dari 520 menjadi support kuatnya beberapa waktu yang lalu. Dan seperti halnya emiten-emiten yang lain, kalau koreksi atau breakdown dari support kuatnya kemungkinan akan dengan volume besar. 7 November pun ini koreksi dalam 5,61% disertai dengan volume besar karena ada support yang kuat yang harus di breakdown. Nah, pada perdagangan 8 November secara benchmark small distribusi yang keluar OD, GR, LG, CPEP, yang masuk AK, CC, BK, AH. Dan ada asing masuk tipis 4,53 miliar. Namun masih belum aman untuk Toba, TBS Energi Utama. Masih belum aman karena memang sudah breakdown dari EMA 20 dan breakdown dari EMA 50. Ya. Dan EMA 200-nya cukup jauh ini. EMA 200-nya cukup jauh karena kenaikannya cukup kencang. Kenaikan Toba ini cukup kencang, sehingga EMA 200-nya cukup jauh. Maka saat ini wait and see terlebih dahulu untuk Toba. Kita lihat dulu konsolidasinya. Apakah dia tetap akan bertahan di atas 500? Jika bertahan di atas 500 support psikologis, maka kita nanti coba bisa spekulasi buy lagi. Yang penting lihat dulu dia konsolidasinya di mana. Apakah memang di atas ini atau di bawah turun. Kalau konsolidasi di sini ya bisa spekulasi buy. Seperti hanya Akra tadi, konsolidasinya di atas 1300, berarti bertahan di atas support. Maka sudah saatnya kita cari entry point kalau Akra ada koreksi. Begitu pula dengan Toba. Kita pantau dulu dia bertahan di mana daripada nanti coba spekulasi buy namun di bawah turun breakdown dari 500. Lebih baik kita tunggu sabar sampai nanti terbukti bahwa Toba ini berada di atas 500. Kalau sudah terbukti berada di atas 500, berpotensi akan bisa kembali menguat. Namun kalau tidak, ya tawar-tawar lagi. Kemungkinan ini akan membalikan arah terlebih dahulu. Jika melihat sini ya, seperti head and shoulder, namun shouldernya tidak sama. Ini shoulder, head, shoulder. Breakdown, true breakdown, sudah terbukti breakdown ya. 52 di bawah 520. Ini kan supportnya 520 sini. Gagal. Baru kena 520. Shoulder, head, shoulder. Breakdown 520, volume besar, belum mampu breakout 520, closing di 515, maka koreksi lagi. Toba akan koreksi lanjutan ke 500. Kemungkinan 500 juga akan dijebol. Kemungkinan besar 500 juga akan dijebol, akan koreksi lanjutan ke 490, 480. Kemungkinan akan segera menuju ke area-area situ untuk TBS Energi Utama. Lebih baik wait lebih dahulu, jangan FOMO dengan suatu saham yang memang sudah mendatangkan profit berkali-kali. Kita harus tahu manakah emiten yang memang berpotensi mendatangkan profit, manakah emiten yang berpotensi justru dibawa turun. Saat ini wait and see terlebih dahulu untuk Toba. Lalu begitu pula dengan Doit.
yang sudah breakdown dari support di sini 650 ya. Breakdown dari support 650 dengan volume yang cukup besar, maka lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu untuk doit. Nih, koreksi dengan volume cukup besar 650, maka lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu doit. Belum mampu menembus, sudah 3 hari belum mampu menembus resisten di 650, maka sepertinya doit akan menuju ke MA 200-nya. Akan koreksi ke 600, akan koreksi ke 580, 575, bahkan bisa ke 560. Ya, kemungkinan akan bisa ke 560 ke MA 200-nya ini. Ini kan lama-lama juga akan naik. Nah, pas di MA 200 nanti kemungkinan akan ada pantulan. Ini saja belum sampai MA 200 sudah pantulan. Namanya turun ada naik. Kalau turun naik. Turun, kemungkinan ini akan segera breakdown di support psikologis 600. Ya. Wait and see terlebih dahulu untuk doit, meskipun pada perdagangan 7 November di tengah candle hijau juga tidak kita bahas sama sekali di channel karena masih ada potensi koreksi lanjutan, dan benar 8 November ada koreksi lanjutan meskipun volume makin mengecil, namun ini sudah breakdown support kuatnya. Lebih baik wait and see terlebih dahulu, pantau dulu untuk delta dunia makmur. Toba sudah raja pada perdagangan 8 November 2024 melemah cukup dalam 13,03%, closingnya di 1835. Sudah menembus all time high-nya, namun ternyata dibawa turun ke 1835, pas berada di MA 20-nya. MA 20-nya ada di 1820, berpotensi akan ada pantulan di rukun raharja karena memang koreksinya cukup dalam, belum ada pantulan-pantulan yang kuat kecuali ketika di area 1900 sempat ada pantulan-pantulan, namun ternyata 1900-nya juga dijebol, closingnya di 1835. Low-nya ada di 1830, hanya sampai 1830, kemudian closing di 1835. Secara bandarmologi distribusi asing juga jualan cukup besar 28 miliar. Setelah 4 hari asing akumulasi, ternyata diangkat untuk asing bisa jualan di 8 November. Jualannya cukup besar, 28 miliar. Yang keluar OD, AK, NI, ZPMG, yang masuk LG, AZ, PD, IF, JJ, YB. Untuk saat ini sebenarnya menarik di raja karena memang pas dekat dengan MA 20-nya. Namun seperti halnya Toba, ini kenaikan yang cepat ini disertai dengan bearish divergence namanya. Ini di sini, dari sini harganya naik, namun momentumnya turun. Jika ini dead cross turun ke bawah, maka benar momentumnya turun. Lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu di raja. Pola seperti ini bisa kita pahami bahwa rukun raharja ini sengaja memang diangkat di tanggal 7 November untuk mereka bisa jualan di harga atas, memancing retail, memancing keramaian, sehingga pada perdagangan esok harinya akan cukup ramai. Dan benar, volume transaksinya juga cukup besar. Tanggal 8 November juga koreksinya cukup besar, berarti memang banyak yang tertarik untuk entry di raja, bisa manfaatkan volatilitasnya raja. Namun ya harus cut loss dulu kalau memang sudah turun dalam seperti ini. Kalau sudah belum cut loss, kalau terlanjur belum cut loss, lebih baik ya hold dulu. Apakah dia akan bertahan di atas
EMA 20 atau berhenti atas 1800. Penentuannya 1-2 hari ke depan ya. Jika bertahan di atas itu, kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya untuk Raja. Karena ini sudah menyentuh all time high-nya, rukun Raharja. Harusnya ini akan menjadi koreksi-koreksi minor bagi Raja. Seperti halnya koreksi yang ada di PRMS. Koreksi di PRMS tanggal di sini ya, 7 November itu cukup dalam. Namun ada perlawanan. Akhirnya tanggal 8 Novembernya justru menguat cukup tinggi. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, Raja ini sama. Setelah naik tinggi, turunnya tinggi. Namun ini masih belum terbukti ada perlawanan di rukun Raharja. Sehingga menjadi 50-50 peluangnya apakah dia akan lanjut turun atau lanjut naik, karena koreksinya juga dengan volume besar dan asing masuk. Kalau pada perdagangan 8 November ini asing masih masuk, maka masih ada kemungkinan perdagangan 11 November harganya akan diangkat lagi. Skenario-nya seperti itu. Namun karena kondisinya seperti ini, ya 50-50 ini apakah akan koreksi ke 1740 lagi, 1750 lagi, atau langsung naik. Harapannya langsung naik meskipun pantulan sesaat untuk trader-trader yang punya di harga atas bisa segera CL kalau mau CL. Kalau mau hold ya kemungkinan akan bisa menembus all time high berikutnya, kemungkinan. Namun perlu konsolidasi terlebih dahulu. Silahkan wait and see ya, bukan silahkan dipantau untuk kerja, silahkan wait and see. Soalnya lead Halo Gindo Samudra Makmur, enjoy profit bagi sobat yang itu di lead ini sudah menjadi salah satu WL kita sejak sekitar sini ya, 4-5 November. Kita masukkan watchlist karena setelah kenaikan kencangnya sudah ada koreksi. Ini naik kencang, koreksi, naik, koreksi, naik. Nah, di sini kita mulai spekulasi buy. Harusnya sobat trader dapat di sekitaran harga 125-an, 122 sampai 125-an. Sudah floating profit lumayan ya, 3 hari berturut naik seperti yang kita bahas. Kemungkinan besok akan naik. Candle cukup solid, volume juga cukup besar, meskipun big distribusi dan asing keluar 26 juta. Oh, namun ternyata yang akumulasi XC, YJ, YB, KI yang jualan PD, CP, PCDH. Kalau melihat fundamentologinya lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk lead ya pada perdagangan 11 November 2004 untuk lead wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu koreksi lagi kalau mau entry. Pas di resisten 140. Maka lebih baik wait and see terlebih dahulu. Jika ada koreksi ke dekat EMA 20 lagi, kita bisa coba spekulasi buy lagi. Asing keluar tipis, volume meningkat. Ya. Namun tidak ada yang tahu apakah besok akan lanjut naik atau turun. Akan lebih baik jika memang turun dulu. Nah, nanti kita lihat-lihat area manakah yang cocok untuk bisa entry. Yang jelas kalau mau entry di harga yang murah ya 122. Namun kalau sudah turun terlalu dalam justru banyak trader yang takut untuk entry. Lebih baik kita entry di saham-saham yang koreksi. Contohnya Raja, namun ini juga cukup volatil, hati-hati. Bisa jadi entry di awal sesi justru dibawa turun. Oke, itu beberapa pembahasan terkait saham-saham dari sektor energi pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.